Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu mensupport, selalu mendukung channel-channel saya atau video-video yang ada di channel ini. Untuk kesempatan kali ini kita sering mengalami ataupun pernah mengalami berada di titik di mana kita bingung mau melakukan apa, bingung mau memulai dari mana. Di saat mungkin panjenengan merasakan datangnya permasalahan-permasalahan dalam hidup panjenengan, ataupun banyak ujian yang menghampiri diri panjenengan, bahwa hidup yang kita jalani itu terasa sangat berat sekali. Nah, di sini saya ingin berbagi mungkin juga pengalaman pribadi saya juga sebagai motivasi buat teman-teman semuanya. Di saat kita mengalami keterpurukan dalam hidup atau berada di titik terendah dalam hidup kita, atau saat hidup kita dinolkan oleh alam semesta, ini apa yang harus kita lakukan? Silahkan disimak, nanti kalau panjenengan berkenan ya silahkan diikuti atau dipraktekkan. Cuma ya pakai cara panjenengan masing-masing, tidak harus seperti cara yang saya lakukan. Dulu pernah saya berada di fase itu atau di titik itu. Dan hal yang saya lakukan, pertama, bingung nggak Kang Roy? Pasti, bingung itu ada. Kita manusiawi lah. Kita kebingungan, kita mengeluh, itu manusiawi. Bahkan kita mengejar sesuatu ke sana ke sini agar cepat mendapatkan solusi agar kita cepat keluar dari apa yang terjadi pada hidup kita. Itu manusiawi banget. Pernah juga saya melakukan mengejar uang ke sana ke sini karena mempunyai banyak hutang. Ya, saya pernah melakukan itu juga. Nah, di sini kalau panjenengan sudah memang mentok, nggak ada apa-apa, bingung dengan apa yang harus dilakukan, bingung dengan dari mana harus memulai. Saran saya pertama, seperti yang pernah saya lakukan, jenengan datangi dulu kedua orang tua jenengan. Datangi, cuci kakinya, sungkem, minta maaf, dan minta sabda dari orang tua panjenengan untuk hidup panjenengan. Pertama, sampean bisa sungkemkan bawa air, cuci telapak kakinya gitu. Nanti airnya bisa sampean minum sedikit, habis itu bisa sampean buat mandi besar. Itu cara pertama.
Cara kedua, sampean bisa setelah itu sampean datang ke makam leluhur panjenengan semuanya. Di sana niatkan silaturahmi. Datang untuk silaturahmi kepada leluhur. Di situ sampean minta maaf kepada leluhur-leluhur semuanya kalau ada kesalahan dalam perjalanan hidup panjenengan. Saat mau pulang sampean minta restu kepada leluhur semua untuk hidup panjenengan. Cara kedua. Setelah itu, afirmasi positif pada diri panjenengan. Bahkan kalau memang sudah tidak punya apa-apa, sampean bisa pakai minyak wangi, bisa pakai rokok, bisa pakai asap dupa, bisa pakai apapun silahkan. Tapi bangun vibrasi diri sampean dari kelemahan itu tadi. Tiap sore, tengah malam, seperti malam terakhir boleh, cukup sampean pakai 7 dupa, tancapkan, niatkan dalam hati, pikiran, ucapan, sampean harus klik apa yang ingin sampean harapkan ke depannya. Dan jangan dirubah. Jangan pakai moga-moga. Doalah yang pasti, tanpa keraguan, dan sampean tahu atau paham dengan apa yang panjenengan minta atau panjenengan harapkan dalam doa itu. Nah, itu afirmasi. Setelah itu, sampean jalan aja, lakukan apa yang bisa sampean lakukan, kreativitas apa yang bisa sampean buat karya pada hidup sampean, atau sampean perbanyak silaturahmi kepada teman-teman jenengan. Dan nanti kalau sudah mulai dapat rezeki sedikit, sampean berbagilah kepada orang lain. Kalau sampean melakukan itu terus, nanti hidupan sampean akan berubah. Saya menyampaikan ini ya karena saya pernah ngalami gitu. Pernah ngalami fase itu. Pernah ngalami gimana kita dijauhi banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita karena kita dalam kesusahan. Fase di mana kita wirawiri minta tolong, nggak ada yang mau nolong. Bahkan kita mau minjam uang besarnya 10.000 aja, orang nggak percaya gitu. Sampai fase itu saya pernah mengalami juga. Makanya bangun pondasi mental sampean, kekuatan diri sampean, kepercayaan diri sampean. Di saat panjenengan mengalami itu, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali kita sendiri. Makanya yuk kita mulai, kita rubah dari diri kita sendiri. Kita buat motivasi pada diri kita sendiri untuk bangkit dari semua itu. Gak usah berharap dari orang lain. Karena tidak ada yang bisa merubah nasibmu itu kecuali kita mau merubahnya. Itu orang lain itu tidak bisa merubah nasib orang lain. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah ngeluh. Sering ngeluh pun nggak baik. Ngeluh boleh-boleh, sewajarnya saja. Jangan terlalu mengeluh. Jangan terlalu berharap.
Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan sebagai wujud karyamu pada hidupmu. Dan hargai bagaimanapun karyamu. Hargai. Nanti kamu akan menemukan jalan yang sinkron. Dan akhirnya kamu bisa menemukan ritme yang luar biasa. Karena keterpurukan kita itu juga gemblengan dari diri kita juga. Karena ulah kita juga. Bukan kesalahan siapa-siapa, ulah kita juga. Jadi situ yang merubah ya kita juga. Gitu. Semoga ini bermanfaat, bisa memberi motivasi buat panjenengan semuanya. Doa terbaik saya buat panjenengan yang selalu mengikuti channel-channel saya, yang sakit segera diberi kesehatan, yang rezekinya susah segera dibukakan dari segala penjuru arah, yang punya usaha usahanya berkembang, yang dagang dagangannya laris dan membuahkan hasil, yang belum punya rumah cepat punya rumah, yang belum punya mobil cepat punya mobil, yang belum punya usaha cepat ketemu bos-bos relasi yang bisa membangun sebuah usaha, yang punya hajat dan cita-cita untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk teman-temannya diwujudkan oleh Tuhan dan alam semesta. Tetap waspada, tetap hati-hati dalam kita menentukan ataupun mengambil keputusan pada hidup kita. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah keputusan dari kita sendiri. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu buat semuanya.